Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas A618 yang beranggotakan saya sendiri Ananda Mayunita NPM 187, kemudian Siti Rahayu NPM 192, Iqbal Darajatun NPM 259. Di sini kelompok kami akan membahas tentang teori perkembangan moral Ki Hajar Dewantara dan Driya Karya. Setiap insan yang mempunyai kesadaran yang baik dan berkomitmen pada nilai-nilai moral atau yang kehidupannya berdasarkan prinsip-prinsip dan keutamaan-keutamaan moral, maka ialah yang mampu mencerminkan peri kemanusiaan. Secara umum, moral dapat diartikan sebagai sikap perilaku seseorang yang didasari oleh norma-norma hukum yang berada di lingkungan tempat dia hidup. Jadi, seseorang dapat dikatakan memiliki moral ketika seseorang hidup dan mentaati peraturan hukum yang berlaku di tempat ia hidup. Moral bagi Driya Karya adalah sebagai konsekuensi logis dari kesadaran. Artinya, jika manusia sudah mempunyai kesadaran, tentunya dia juga sudah mengetahui sebuah kesadaran tentang moral. Kesadaran moral menurut Driya Karya adalah kesadaran tentang diri kita sendiri, di mana kita mampu melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Tahap moral cukup dibagi menjadi dua, yaitu pramoral sebelum mengenal moral dan moral setelah saat sadar moral. Moral menurut Ki Hajar Dewantara yaitu dapat mengatur dirinya sendiri, mampu menguasai diri sendiri, sabar, rendah hati, bertanggung jawab dalam kehidupan, dan menunaikan kewajiban. Jadi dapat disimpulkan bahwa moral merupakan kesadaran pada diri sendiri dan ukurannya adalah hati nurani manusia. Manusia yang baik adalah manusia yang baik secara moral dan selalu bertanggung jawab pada kewajibannya dalam kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang moral atau karakter menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan karakter dalam perspektif Ki Hajar Dewantara adalah daya dan upaya yang dilakukan untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak agar dapat mencapai kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak peserta didik dapat selaras dengan dunianya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa budi pekerti atau watak yaitu bulatnya jiwa manusia yang dalam bahasa asing disebut karakter. Sebagai jiwa yang berasas hukum kebatinan, orang yang telah mempunyai kecerdasan budi pekerti senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar yang pasti dan tetap. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat menguasai dan memerintah diri sendiri. Itulah manusia yang beradab dan itulah tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara dapat ditempuh dengan sistem trisentra, yaitu 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan dalam pelaksanaan pendidikan karakter haruslah sesuai dengan tingkatan umur para peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai yaitu terbentuknya generasi muda yang cerdas intelektual dan budi pekertinya. Ki Hajar Dewantara membagi 4 tingkatan dalam pengajaran pendidikan karakter, yaitu taman indria atau anak, taman muda, taman dewasa, taman madya, dan taman guru. Yang selanjutnya yaitu metode pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara. Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia, kognitif, afektif, dan psikomotor, dan fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan atau sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan totalitas psikologis dan sosiokultural, pendidikan karakter dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, olah hati, olah pikir,
olah rasa atau karsa, dan olahraga. Yang kedua, beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan rela berkorban. Yang ketiga, ramah, toleran, saling menghargai, peduli, suka menolong, gotong royong, mengutamakan kepentingan umum, kerja keras, dan beretos kerja. Metode pendidikan karakter yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara adalah metode Among, di mana pendidik hanya berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan anak didiknya dan menjadi fasilitator belajar bagi muridnya. Sedangkan peserta didik dijadikan pusat pembelajaran karena siswa diminta untuk mencari sendiri apa yang akan dipelajari, dan guru hanya membantu memberi arahan. Yang selanjutnya kemudian akan dijelaskan oleh Mas Iqbal Darajatun. Pendidikan moral menurut Dri Rakarya. Menurut Dri Rakarya, pendidikan karakter merupakan proses hominisasi dan humanisasi sebagai proses pendidikan karakter, di mana hominisasi tidak pernah lepas dari humanisasi. Proses hominisasi adalah proses kemenjadian manusia secara alami. Sedangkan humanisasi biasanya merujuk pada perkembangan yang lebih tinggi. Jikalau hanya mengingat arti kata human, berarti sesuai dengan kodrat manusia, sehingga sama dengan insani atau manusiawi. Pada tingkat humanisasi, pendidikan karakter yang paling fundamental dapat dibentuk dalam kesatuan Tritunggal, yaitu ayah, ibu, dan anak. Pendidikan karakter yang terjadi dalam proses Tritunggal, yaitu ibu, ayah, dan anak, menyatunya ayah, ibu, dan anak sampai pada taraf Purnawarman, yaitu pada saat karakter anak terbentuk, ia mampu memahami dirinya sendiri, sebagaimana ia menjadi manusia pada umumnya, yang bebas dan bertanggung jawab. 3 hal pokok yang diutarakan Dri Rakarya terkait dengan mencari arti hidup yang menjadi dasar manusia membangun moralitas sempurna. Yang pertama, manusia harus berani menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang terdalam ini dengan sikap terbuka. Manusia harus berani mencari kebenaran, atau jika sudah merasa mempunyai jawabannya, manusia harus benar-benar mencari pertanggungjawabannya atas miliknya itu. Yang kedua, manusia harus berani mengadakan konfrontasi antara pandangan hidupnya dengan berbagai soal dan pendapat-pendapat baru yang timbul dalam berbagai macam di lapangan. Yang ketiga, bila manusia merasa sudah mempunyai pegangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka manusia harus membangun hidupnya sesuai dengan pandangannya itu. Dri Rakarya menggunakan 2 sumber untuk moral manusia, yaitu dengan suara batin dan suara hati. Suara batin adalah ukuran manusia untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk, karena suara batin itu adalah dorongan manusia yang mengatasi pengalaman. Suara batin dipunyai oleh semua manusia dan berlaku universal. Suara batin dapat menjadi kriteria moral karena suara batin tidak lain adalah sebuah panggilan dari Tuhan, panggilan dari Yang Maha Esa. Suara hati atau hati nurani bukan hanya soal pengertian, namun juga soal praktek moral. Kesusilaan tidak mungkin hanya diajarkan, namun juga dengan menjalankannya. Anak-anak harus disadarkan tentang baik dan buruk, harus dipimpin ke perkembangan hati nurani sebagai ukuran. Walaupun manusia mempunyai hati nurani yang dapat mengerem tindakan-tindakan moralnya, toh dia tetap saja merdeka untuk melakukan apapun, seperti menolak suara hatinya. Di samping itu, terutama harus dipelajari dan diberi contoh hidup yang
taat kepada suara hati tentang baik dan buruk. Jadi dapat disimpulkan bahwa moral merupakan kesadaran pada diri kita sendiri dan ukurannya adalah hati nurani manusia. Manusia yang baik adalah manusia yang baik secara moral dan selalu bertanggung jawab pada kewajibannya dalam kehidupan.